Halo semua, di sini dengan Moldi dan saat ini saya akan melakukan video unboxing yang sangat tidak biasa karena saat ini saya posisinya lagi buat yang sobat yang belum tahu atau yang mungkin skip video sebelumnya, saya sedang ada di Inggris di kota Durham tepatnya, dan di sini tuh akan selama 1 tahun untuk menemani istri yang sedang kuliah lagi, dapat dapat scholarship atau apa namanya itu ya, scholarship apa sih? Oh, beasiswa untuk sekolah di sini. Jadi saya akan setahun di sini sama anak-anak. Tapi tenang aja, video reviewnya justru malah akan semakin luas seperti brand-brand yang unik dan yang mainstream. Contohnya mungkin seperti Samsung, LG atau Nexus dan yang lainnya bisa saya lakukan di sini. Oke, tanpa lebih lama lagi, ini adalah smartphone baru namanya Ligu Elite One, dan desas-desusnya ini bocoran bahwa smartphone ini akan datang ke Indonesia karena sudah datang ke Malaysia. Jadi akan sangat aneh kalau datangnya ke Malaysia aja tanpa ke Indonesia, karena sebenarnya marketnya Indonesia lebih seksi mungkin ya untuk beberapa pabrikan. Ini bisa dilihat dulu ya. Boxnya di sini ada spesifikasinya, ada 5 inch IPS Full HD dan octa-core 1,3 GHz, kamera belakangnya 16 megapiksel, kamera depannya 13 megapiksel, which is wow, keren banget. Dan ada 3 GB RAM dan memori internalnya 32 GB internal memori, dan dia juga ada fingerprint sensor. Jadi mari kita mulai. Smartphone ini dijual dengan harga berapa? Kalau saya ini dapat di gearbest.com. Jadi sobat bisa lihat, cek aja link di deskripsi. Di sana kalau mau beli sekarang, kalau saran saya sih mungkin lebih baik tunggu aja kepastiannya. Kayaknya sih dia bakal launching di Indonesia. Jadi langsung kita lihat harganya. Oh ya, harganya itu sekitar 179 dolar atau saya beli sekitar 120 pound sterling. Itu tuh kayak 2 juta lebih sedikit gitu deh sob. Dan itu ada beberapa varian. Ada varian berwarna putih, ada yang warnanya hitam, tapi ini saya pilih yang putih karena lihat bagian belakangnya, bagian sampingnya emas. Wah, keren deh pokoknya deh. Nah, ini ada fingerprintnya, tapi ntar dulu kita lihat ke sampingan dulu device ininya. Ini boxnya kita singkirin dah. Itu dia yang pertama, kita dapat device-nya. Dan ini ada Ligu smartphone. Ada bahasa Indonesianya, ntar ada. Di sini ada, nanti kita lihat aja ya. Katanya sih ada bahasa Indonesianya, jadi kalau misalnya pengen beli sekarang juga no problem. Langsung diimpor dari China. Ini ada warranty certificate. Ligu warranty, mungkin garansi internasional kali ya. Kenapa dia dikasih beginian? Oke, terus ada getting started guide seperti biasa, ditaruh di sini. Kita masukin dulu, kita rapin enak berantakan. Itu dia. Ini dia box Elite One. Dan ini dia Elite One, never so efficient and secure. Jadi ini 4G LTE, smartphone 4G, dan ini sepertinya ada brosur kuncinya. Sobat bisa lihat di sini bahwa ada fingerprint sensor, terus layarnya 508 ppi karena dia tadi full HD di 5 inch. RAM-nya 3 GB, ROM-nya 32 GB. Kan ada itu yang pakai fingerprint juga, harganya 299 gitu, tapi internalnya manjang kecilnya. Terus juga 64 bit octa-core MediaTek 6753 kalau nggak salah. Kalau sebenarnya prosesornya kalau menurut saya ini tidak spesial, tapi mungkin memang harus ada beberapa bagian yang di-cut ya. Kalau di sini kelihatan yang di-cut adalah prosesornya. Ini Corning Gorilla Glass 3 dan dia punya kameranya 16 megapiksel di belakang, depannya 13 megapiksel. Gila banget kan? Yaudah itu aja. Ini tambahan satu lagi, hampir kelupaan. Baterainya 2400 mAh saja, jadi ya harus dipikir-pikir dulu. Tapi kita tunggu aja sebelum menjudge, kita tunggu hasil dari reviewnya aja. Nih ada anti gores, langsung dikasih anti gores ya sob. Lumayan. Dan ini ada beberapa
Box yang lucu, ini adalah kabel datanya, disimpan dengan rapi. Taruh ah. Terus ada earphone-nya. Lucu banget ya, kotak-kotakin ya. Kita lihat earphone-nya yuk. Earphone-nya biasa aja. Oh iya, ada satu tambahan lagi. Masa ini smartphone dia punya hi-fi sound. Jadi kayak waktu itu saya pernah nge-review Vivo. Hi-fi sound itu dia punya DAC sendiri. Jadi musik akan lebih jedak-jeduk daripada kalau misalnya pakai yang biasa aja. Oke, anyway. Itu adalah earphone-nya. Earphone-nya terlihat sangat biasa, plastik. Dan satu lagi adalah chargernya. Ini dia charger. Chargernya charger ini ya, charger Indonesia atau sebenarnya Eropa. Kalau di UK pakai kaki 3. Kalau penasaran, ini ada apa lagi nih? Wow, wow, dapat bonus. USB on the go, yay! Dapat USB on the go karena ini sebenarnya saya ketinggalan punya saya di rumah tuh. Wah, ini sangat menguntungkan. Ini ada apa lagi nih? Oh, lihat tuan. Oh, kayak quick start guide-nya dan pin buat bukanya ya. Di sini ada headset port, front kamera, front flash. Terus nggak ada, cuman itu doang. Cuman ngasih lihat beberapa tombol-tombol kunci yang ada. Oke, langsung saja kita ke device-nya. Kesan pertama lihat device-nya, yes, this is sangat Tiongkok. Desainnya terlihat begitu sederhana. Kalau saya lihat di sini ada pada buka ini, mendingin dorong aja ke atas dah. Kasihan lemnya. Iya, dibuka aja ke atas. Kita kesampingkan dulu hal-hal yang tidak penting. Yang penting hanya HP-nya saja. Oke, tampilan depan kelihatan bezelnya super tipis. Tapi kalau ngelihat ke samping sangat cukup tebal. Untuk standar sekarang ya, kelihatan cukup tebal. Tapi kalau untuk dibanderol dengan harga 2 juta, 2,5 jutaan sih, ini masih masih ada yang desainnya lebih cantik kok dari harga 2 jutaan. Ini ada smart button, jadi katanya bisa ambil foto, terus ambil apapun, tapi nggak bisa ngambilin kunci mobil yang hilang. Dan ini kayaknya enaknya dibuka deh. Kita buka yuk. Dan bobotnya lumayan kerasa. Film, ya ampun kan nggak bisa diambil. Cupu amat. Kita buka atasnya. Ya ampun. Saya mau kasih lihat. Cing. Oke. Belakangnya kaca, bro. Dan sangat terlihat ya belakangnya, bawahnya tuh kayak iPhone 5s atau Xiaomi Mi 4. Ya, dengan mesin drill di sini. Cantik juga. Ini dia. Kita buka. Kayaknya saya sudah mulai menemukan beberapa trik di sini. Bezelnya terlihat sangat tipis, tapi kalau kita nyalakan, hitamnya cukup bagus sih. Cuman kalau agak di samping ketahuan kalau sebenarnya masih ada bezelnya lagi. Oke, dia pakai prosesor octa-core dengan RAM 3 GB nih, MediaTek MT6753. Sebenarnya memang sobat bisa temuin prosesor ini di smartphone 2 jutaan. Tapi sisanya mungkin sobat akan sulit untuk nemuin smart di harga 2 jutaan ya. Coba kita lihat bahasa ya. Indonesia mana sih? Coba kita lihat. Ini begitu kesat layarnya. Dutch bahasa Indonesia ada ya? Oke, terjawab sudah pertanyaan. Lewati saja. Dan ini terlihat sangat stok Android. Kalau lihat itunya sih katanya dia pakai user interface sendiri. Oke nih, pertama ada fingerprint ID. Kelihatan ya bezelnya lebih ternyata, nggak setipis yang dibayangkan. Tapi kalau gelap ngasih lihat gambar yang ini layar keren loh. GDI Full HD. Enjoy now. Oke. Ya, user interface-nya user interface bawaan.
Kalau misalnya sekarang sobat bisa lihat dia gelap, apa namanya tuh, wallpapernya gelap, jadi nggak kelihatan bezelnya kalau lebih sedikit, which is keren. Ini apa nih? Oh ini namanya adalah user interface-nya tuh, user interface bawaan dia sendiri, Ligo user interface. Katanya sih versi 1.1 deh. Nah ini dia. Seriusan top. Kalau misalnya dilihat ini kalau beneran datang ke Indonesia dengan harga mungkin 2,5 juta, ini keren banget nih. Tapi masih banyak yang bisa kita lihat di sini. Oke. Dia punya, oh ini kayak home button-nya kayak Samsung ya. Bisa diklik. Terus di sini menu. Ya betul menu. Ini sejauh ini cukup fluid. Enggak, ada sedikit lewat dikit ya. Oke, kita coba fingerprint. Enter your new passcode ya, 1, 2, 3, 4. Oke, unlock by fingerprint. Oke. Register. Add fingerprint. Kita coba. 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk versi pertamanya dia akan succeed. Oke, scan succeed. Kita lihat akan seberapa cepat si fingerprintnya ini. Cus. Oh, ada pencet kali. Oh gitu. Jadi nggak kayak Apple iPhone 6s ya, yang langsung plus terbang ke dalam. Coba lagi. Cus. Oh. Norak. Keren juga. Cuma norak doang, tapi dilepas gitu. Jadi hitungannya kalau misal sobat ngelepas, nggak seperti itu juga sih mal. Nah, nggak cepet-cepet banget, tapi masih bisa ditolerir. Jadi yang buat kamu yang suka dibajak smartphone-nya, kayaknya ini fitur yang cukup keren. Ada lagi yang bikin saya penasaran adalah kameranya. Kamera belakangnya ini 16 megapiksel. Emang kelihatan sih di sini. Untuk fokusnya nggak biasa aja. Nggak yang luar biasa cepat. Terus dia kamera depan. Kamera depannya ini, keren. Kamera depannya 13 megapiksel. Ini pori-pori wajah saya terlihat. Kita lihat yuk. Kelihatan ya? Ini mungkin salah satu manfaatnya dapat pakai resolusi tinggi. Walau mungkin tidak terlalu tajam, tapi detail yang dia dapetin sampai ke pipi ini terlihat. Kameranya 13 megapiksel di bagian depan. Apa kita butuh sampai sebanyak itu? Kayaknya enggak deh, tapi kalau punya keren. Oh, Michael Jackson, Man in the Mirror. Nggak mau ah. Ini kalau dilihat-lihat mirip kayak Oppo ya. Oh, ada mobile anti-theft-nya juga. Lock the phone or... Dah, itu aja yang mungkin bisa kita obrolin di sini. Oh, lupa. Tadi oh ya bener ya, bisa ya pakai ini. Jadi ada tombol tambahan, ini bisa diprogram juga mau pakai apa. Kalau di sini bisa pakai. Dan di sini kualitas videonya pilihannya cuman tinggi doang, tapi kayaknya cuman sampai full HD. Udah. Kalau kamera depan berapa ya resolusinya ya? Detail dia hanya tuh lihat. Ini hanya VGA ya sob. 13 megapiksel tapi kamera depannya hanya VGA. Oke, kita menemukan sesuatu di sini. Terus untuk kamera belakangnya sampai resolusi sejauh ini kamera terlihat cukup bagus. Mungkin kalau pencahayaan di sini juga bagus ya.
Kita lihat detailnya di sini sampai 720p saja. Oke, itu yang bisa sobat temukan sekarang. Mode kualitas videonya tinggi. Oh, sorry, ada bagus. Nah, ini baru bisa Full HD biasanya. Karena akan sangat aneh 16 megapiksel hanya bisa sampai HD. Oh iya benar kan? Full HD ya. 1080. Oke. Jadi masih oke. Itu aja bisa kita lihat. Jangan lupa ditunggu aja video reviewnya yang akan meluncur mungkin kalau paling cepat seminggu lagi. Dan di sini karena saya ada pekerjaan lain yaitu sebagai bapak rumah tangga mungkin agak lama kali ya. Tapi anyway, kalau kembali ke smartphone-nya, ini tergantung sama harganya. Kalau menurut saya kalau di bawah 3 juta ini masih worth it. Karena ya ada fingerprint sensor, fitur yang sobat nggak akan biasa sobat dapetin di harga 3 juta. Layarnya ternyata bagus banget. Seriusan, layarnya bagus banget. Hampir mirip nempel ke atas, tapi ada sedikit gap, nggak kayak si Huawei ya. Ini Huawei yang ini, yang si Honor 6 Plus, tapi nggak jauh beda. Dan di sini ngasih lihat black yang deep black, hitamnya hitam banget. Dan apalagi kamera belakangnya 16 megapiksel, which is sebenarnya megapiksel nggak mengatakan apapun, tapi kalau dilihat sejauh ini sih masih dapat diterima untuk 16 megapiksel. Udah itu aja, sekian dari Moldy. Kayaknya kita kelamaan untuk ngobrolnya karena saya kangen sob sebenarnya sob. Oke, sampai di sini aja. Dadah. Assalamualaikum. Moldy out.